Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, sebelum ibadah ini kita mulai, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih, yang telah menghantarkan kita ke tempat ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia, supaya Dia yang meluruskan jalan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang meluruskan langkah kita. Topik minggu kita hari ini memanggil kita untuk melawan suap dan korupsi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilannya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan maha mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabar Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan
dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Tita ke-8 dan maksudnya, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha kasih kepada kami orang yang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas pengasihan dan kemurahan-Mu.
Sampai kini Engkau menyertai gerejamu, melayankan perintah-Mu di dunia ini. Demikian juga dengan gerejamu HKBP, kiranya Engkau menyertai perjalanan pelayanan yang daripada-Mu, sertai dan berkatilah hamba-Mu yang melayani demi kerajaan-Mu, pendeta, guru jemaat, Bibel Pro, diakones, sintua, dan evangelis. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga menjadi sumber berkat bagi sesama. Ya Tuhan Allah, kasihanilah hamba-Mu dan jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, pada waktu yang tidak lama lagi, gerejamu HKBP akan menyelenggarakan Sinode Am, periodisasi untuk menetapkan pimpinan HKBP di pusat dan di distrik. Kasihanilah ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya Sinode Am berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, untuk menyelenggarakan Sinode Am, kami harus menyelenggarakan Sinode Distrik yang sudah dilaksanakan di beberapa distrik dan juga yang akan dilaksanakan di distrik yang lain. Kasihani dan sertailah perjalanan Sinode Distrik gerejamu. Jauhkan dari segala rencana jahat, jauhkan dari segala intervensi dari luar. Jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahukan kepada kami, kalaupun kami melakukan Sinode Distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan perjalanan gerejamu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya Sinode Distrik berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, banyak orang berkesusahan karena ada orang yang menyebarkan kabar bohong, membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, memperkosa hak orang miskin, menerima suap, dan membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Semuanya itu adalah karena kerakusan yang menguasai diri manusia dan kepentingan diri sendiri. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah dari kami hati yang rakus, kepentingan diri sendiri, dan membelokkan hukum-Mu. Lindungilah kami supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah, lindungilah kami supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih rahmat-Mu Tuhan. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaat gereja kita. Mari kita dengarkan warta jemaat di ibadah Minggu kita hari ini.
Warta yang beragam. A. Nama minggu. Nama minggu hari ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu adalah melawan suap dan korupsi. B. Persekutuan doa lingkungan. Sehubungan dengan kondisi belum meredanya pandemik COVID-19 dan bahkan semakin hari semakin meningkat masyarakat yang terpapar, majelis memutuskan agar ibadah persekutuan doa lingkungan tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. C. Surat Penggembalaan yang ke-12. Sesuai dengan surat Penggembalaan yang ke-11 pada tanggal 11 Juli 2020 yang menetapkan pelaksanaan ibadah mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Juli 2020. Persekutuan doa dan ibadah minggu masih tetap dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 yang semakin meningkat, masyarakat yang terpapar khususnya di Kota Medan. Untuk itu, masih kita perpanjang waktu untuk tetap beribadah di rumah sampai hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020. D. Sermon Parhalado. Melalui warta ini diberitahukan bahwa Parhalado gereja kita akan melaksanakan sermon pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 dimulai pukul 19 bertempat di dalam gereja untuk membicarakan revisi APBH 2020. Karena kehadiran Parhalado tidak korum pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 yang lalu. Untuk itu diharapkan kehadiran semua Parhalado untuk mengikuti sermon tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. E. Rapat resort. Di hari Selasa 4 Agustus 2020 pukul 17.30 WIB akan dilaksanakan rapat resort untuk memilih fungsionaris di resort. Peserta rapat resort yaitu Parhalado Resort, pelayan tahbisan penuh waktu, 1 orang dari Parhalado per tahun, 1 orang Parhalado setiap dewan, 1 orang utusan Parhalado dan 1 orang utusan tiap kategorial dari 2 huria yang ada di resort kita, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. F. Jemaat yang baru. Mulai hari ini telah menjadi jemaat di gereja kita, yaitu keluarga 1. Bapak Pendeta Hotben H. Pasaribu beserta dengan 4 orang anak, yaitu Raymond D.N. Pasaribu Esos, Paskah Joshua Pasaribu Esos, Maria Magdalena Pasaribu SPD, dan Donna Ririsma Pasaribu, pindah dari HKBP Kabanjahe, Resort Kabanjahe. Alamat sekarang Jalan Perjuangan, Gang Bunga Matahari, nomor 11, Tanjung Selamat, masuk sektor 7. 2. Bapak Latando Victor Simajunta, Ibu Renita Borusimbolon, beserta dengan 2 orang anak laki-laki, yaitu Joshua Alvaro Gabriel Simajunta dan Bernardo Angelo Simajunta, pindah dari gereja GMI Pos Pelayanan Makedonia. Alamat sekarang Jalan Merpati 3 Ujung, Komplek Polri Tanjung Selamat, masuk sektor 6. 3. Ibu Maria Nursinta Borusi Tanggang, pindah dari HKBP Citra Raya, Resort Citra Raya. Alamat Jalan Raja Wali nomor 7, masuk sektor 6. Majelis mengucapkan selamat datang. G. Penerimaan mahasiswa baru Universitas HKBP Nomensen. Melalui warta ini diberitahukan penerimaan mahasiswa baru Universitas HKBP Nomensen tahun ajaran 2020-2021
mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2020. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0813 6061 4484 Ibu Febri. Yang kedua, selengkapnya warta yang belum dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta yang kami kirimkan melalui WA Group masing-masing sektor. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan. Shalom, Tuhan beserta kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas semua berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Kami boleh Tuhan menjalani hidup kami dan melakukan semua kegiatan kami dari hari ke hari. Itu Tuhan bukan karena kekuatan kami semata, tetapi itu Tuhan semuanya karena berkat dan pertolongan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, di hari yang kudus ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu Huria HKBP Tanjung Sari, dimanapun Tuhan mereka berada. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, lindungi mereka dimanapun mereka berada dalam melaksanakan semua aktivitasnya. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, sembuhkanlah penyakit dari tubuh mereka dimanapun mereka berada, melalui perobatan dan perawatan yang dia terima. Begitu juga Tuhan penyakit yang saat ini terjadi di dunia ini, yang juga terjadi Tuhan di tengah-tengah negara kami, yaitu pandemi virus COVID-19. Lindungi kami Tuhan dari penyebaran virus itu. Ingatkan kami Tuhan supaya kami bisa menjaga diri kami dan kami taat untuk melaksanakan protokol dan aturan yang dianjurkan oleh pemerintah kami, sehingga kami bisa terhindar dari penularan virus penyakit itu. Dan kami yakin Tuhan bahwa kami bisa kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, anak-anak kami yang saat ini telah selesai melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi negeri, berikan mereka Tuhan hasil yang terbaik, sehingga mereka bisa lulus masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan yang mereka cita-citakan. Dan begitu juga Tuhan program-program yang ada di gereja kami ini, semua program itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Inang Diakones Inang Boru Sinaga. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan, berkati juga firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami, sehingga itu Tuhan menjadi berkat sukacita di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Rohul Kudus-Mu mengajari kami untuk memahami setiap firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai sebagai suatu tanda perjanjian Tuhan dengan umatnya Israel yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Israel menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah Israel. Dan kemudian ke-10 hukum Taurat Tuhan itu dalam perjanjian baru disimpulkan oleh Yesus dengan yang kita kenal hukum yang terutama. Dalam bahasa Batak disebut Patik Raya, yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat ke-40. Dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kitab Keluaran, sebelum nats ini
di pasal 21 sampai pasal 22, ke-10 hukum Taurat Tuhan itu dijabarkan dalam hal bagaimana memperhatikan hak para budak, bagaimana memperhatikan nyawa orang lain, bagaimana kita memperhatikan harta benda milik orang lain, dan semua hal itu yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Allah. Dan kemudian dalam Nats minggu ini, di Keluaran 23 ini disampaikan mengenai bukti dan ciri kalau umat Tuhan benar-benar mengasihi Tuhan Allah, dan ciri dan sikap dan bukti itu harus tampak dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Harus tampak dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan. Seperti misalnya ketika kita berhubungan dengan orang lain, khususnya berkaitan dengan apa yang benar dan apa yang adil dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Contohnya, kadang kita bergosip yang tidak benar, yang mungkin kita kira gosip itu adalah hal yang sepele. Tetapi ternyata itu tidak sepele di mata Tuhan kalau kita lihat dalam firman ini. Karena itu setiap umat Tuhan diingatkan untuk tetap mawas diri. Misalnya mawas diri terhadap berita-berita bohong atau hoax. Kalau masih ada dari antara jemaat Tuhan yang masih menganggap bahwa bohong itu adalah kesalahan biasa, adalah kesalahan kecil, dan kemudian terus-menerus masih melakukan tindakan menyebarkan hoax untuk memuaskan hasratnya, maka kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8b. Dikatakan di sana begini, semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi artinya bahwa setiap orang percaya harus memegang teguh prinsip tentang nilai kejujuran selama dia hidup. Itulah maksud dari perkataan harus menjadi saksi yang benar, yang tidak memutarbalikkan kebenaran dimanapun kita berada. Bahwa setiap jemaat Tuhan tidak boleh menyebarkan berita bohong. Setiap jemaat Tuhan tidak boleh menyebarkan hoax. Artinya setiap jemaat Tuhan tidak boleh menjadi sumber ataupun meneruskan kabar bohong atau hoax kepada yang lain. Karena itu jika ada dari antara jemaat Tuhan yang mendengar suatu berita yang menjelekkan seseorang, jangan cepat percaya. Tapi langsung ingat firman Tuhan di 1 Timotius pasal 5 ayat 19 dikatakan, jangan engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Artinya setiap jemaat Tuhan tidak boleh menyalahkan orang yang benar ataupun membenarkan orang yang salah. Seandainya ada orang yang jahat menghadapi persoalan, tetapi kalau dalam persoalan itu orang jahat itu memang benar, kita harus membenarkan orang itu meskipun dia jahat. Kadang-kadang sebagai orang tua,
juga kita sering bertindak salah terhadap anak-anak kita. Apalagi di keluarga kita, keluarga orang Batak. Ketika anak-anak kita bertengkar, mungkin kita akan membela anak bungsu, siapudan yang paling kecil atau siadean, tanpa peduli dia salah atau benar terhadap kakaknya. Dan akhirnya si bungsu akan menjadi besar kepala dan berakibat tidak baik terhadap perkembangan jiwanya. Jadi kita juga harus berhati-hati. Demikian halnya misalnya jikalau ada umat agama lain menuduh sesuatu kesalahan terhadap seorang jemaat misalnya. Mungkin ada yang langsung membela jemaat gereja itu tanpa mencari fakta dan tanpa memperdulikan siapa yang salah sebenarnya. Melalui firman ini ingatlah bahwa setiap jemaat Tuhan tidak boleh menyalahkan orang yang benar ataupun membenarkan orang yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan di sini, janganlah engkau turut kebanyakan orang. Mengapa? Sebab kebanyakan orang mudah terombang-ambing, tidak memiliki pendirian, sehingga mudah sekali mengikut orang banyak. Dan kepada mereka ini diingatkan bahwa jemaat Tuhan tidak boleh melakukan perbuatan baik hanya karena sekedar ikut-ikutan dengan orang lain. Demikian juga sebaliknya, jangan pernah ikut-ikutan untuk berbuat jahat. Seperti Pilatus yang ingin memuaskan hasrat orang banyak untuk membebaskan Barabas meski dia adalah orang pendosa, dan mensesah Yesus lalu diserahkan untuk disalibkan. Itu jelas ditulis di dalam Markus 15 ayat 15 dikatakan, Pilatus ikut arus orang banyak dan tidak berani untuk menyatakan yang benar. Kalau seandainya kita saat ini termasuk orang yang mudah ikut-ikutan, maka ingatlah bahwa kebenaran yang diperjuangkan berbeda dengan demokrasi, itu berbeda. Artinya yang banyak, keputusan orang banyak belum tentu benar. Karena itu setiap umat Tuhan harus menegakkan kebenaran. Meski untuk menegakkan kebenaran itu engkau harus disingkirkan, engkau harus dikucilkan. Karena itu kalau saudara ingin melakukan sesuatu, pikir-pikir dulu. Apakah sesuatu itu benar atau salah? Kalau benar, ikutilah orang banyak itu. Tetapi kalau sesuatu itu adalah salah, jangan ikuti mereka dalam berbuat salah. Kita lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat Roma di pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebab itu jangan pernah sekedar ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan membenci seseorang yang belum kita tahu kebenarannya tentang kesalahannya. Jangan ikut-ikutan diajak untuk demo. Jika ditanya, kenapa kau demo? Ikut. Entah. Begitu jawabnya. Sekedar ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan dengan orang lain untuk melanggar sesuatu yang sudah ditetapkan.
Sama seperti yang kita lihat banyak di Medan ini. Banyak pengendara yang ikut-ikutan melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar lampu merah, atau salah mengambil jalur jalan, akhirnya macet semua. Dan firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, jangan sekedar ikut-ikutan. Yakini dulu kebenaran, baru ikuti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua adalah tentang mengasihi. Dikatakan dalam pasal sebelumnya, di pasal 22 ayat 25 sampai dengan ayat 27, bahwa umat Tuhan harus peduli dan mengasihi orang miskin. Berbelas kasihan kepada orang miskin, menolong orang miskin. Tetapi dalam ayat 3 di nats ini dikatakan tidak boleh membenarkan orang miskin jika ia melakukan kesalahan. Tindakan membenarkan orang miskin yang bersalah tidak diperbolehkan. Walaupun kita tersentuh oleh penderitaan yang mereka hadapi, tetapi tidak diperkenankan untuk membenarkan tindakan mereka yang salah. Misalnya, meski miskin, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan pencurian. Berbelas kasihan itu baik, tetapi tidak diperkenankan untuk menginjak-injak kebenaran. Itu yang mau dikatakan oleh firman ini. Sehingga dikatakan demikian halnya pada saat umat Tuhan melihat seekor keledai yang tersesat, maka tindakan yang benar adalah mengembalikan binatang itu kepada pemiliknya. Dan pada saat saudara melihat seekor keledai yang rebah karena bebannya terlalu berat, maka tindakan yang benar adalah menolong keledai itu. Dan sekalipun binatang itu adalah binatang milik seseorang yang tidak kita sukai, tetapi kita sebagai umat Tuhan harus tetap menolongnya. Demikian juga jika ada dua orang yang berselisih. Meski yang satu dikasihi, yang satunya lagi tidak disukai, tetapi umat Tuhan harus membenarkan orang yang benar meski orangnya tidak disukai, dan mempersalahkan yang salah meski orang itu dikasihi. Itulah yang adil. Yang ketiga, pada bagian yang ketiga di ayat 7 di sini adalah larangan untuk berdusta, larangan untuk memutarbalikkan kebenaran karena suap. Di sini suap dikecam. Mengapa? Karena suap bisa menyebabkan orang menjadi buta. Suap bisa menjadikan orang memutarbalikkan kebenaran. Dan suap bisa menjadikan orang mengorbankan orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, jemaat Tuhan harus hidup betul-betul lurus, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau dipesankan oleh firman ini kepada kita adalah, biarlah setiap perkataan, setiap tingkah laku, setiap perbuatan kita senantiasa menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kita hati yang taat, sehingga ketika kita menghadapi tekanan demi tekanan di dalam hidup kita, baik tekanan ekonomi itu yang paling nyata yang dihadapi oleh jemaat sekarang ini, baik oleh masyarakat secara umum sebagai dampak dari pandemi COVID-19,
Kita semua menderita secara ekonomi. Tetapi firman ini mengingatkan kita untuk tidak tergoda terhadap tawaran suap, supaya kebenaran tidak dikorbankan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadapan Allah. Tetap mengasihi dan mencintai Tuhan, dan tetap setia melakukan perintah Allah. Maka berkat-berkat Tuhan akan melimpahi kita. Sebab firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan akan berpihak kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami Tuhan untuk mensyukuri setiap nikmat karunia Tuhan atas kami. Sehingga kami kuat untuk melawan keinginan kedagingan kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup bersyukur dengan apa yang kami miliki saat ini. Supaya kami tidak melakukan kecurangan dengan mengambil yang bukan hak kami. Beri kami hikmat supaya kami boleh hidup benar dan berkeadilan. Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan dan kehidupan mereka. Berkati setiap orang tua, berkati setiap anak-anak. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi sukacita kepada setiap jemaat-Mu dan para penatua gereja kami. Pulihkan jika ada jemaat-Mu yang sakit. Hiburkan jemaat-Mu yang berduka saat ini. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia mengikut Engkau, baik dalam suka maupun dalam duka. Terimalah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan untuk mengaminkan firman ini. Dan kita menyampaikan persembahan yang kedua untuk pusat. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera Allah, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati kita.